kalau kita udah pakai ihram nih mitosnya ada aja cobaannya Ustaz. Nah. Pendapat Ustaz nih tentang yang lagi viral Ustaz. Yang katanya tokoh agama. Iya. Tapi dia ngatain pedagang kaki lima Ustaz. Tukang ST dikatain bodoh Ustaz. Atau dia ngomongnya goblok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa Cari Kisah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita pun bertemu kembali pada kisah baru yang insya Allah kita akan eksplorasi. Kita akan mencoba mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap kisah-kisah kita. Kesinambungan Cari Kisah memunculkan konten-kontennya. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keistiqomahan kita, anak pribadi, antum dan kita semuanya. Karena Islam itu iman yang ada di dalam hati kita ini butuh untuk agar kita terus menjaga dan memupuknya. Ketika seseorang itu memohon kepada Allah agar dianugerahi keistiqomahan, meminta kepada Allah dan dia bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu memudahkan dia untuk mendapatkan pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana janji Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang mau bersedekah dan bertakwa dan menjanjikan dan membenarkan janji kebaikan yang Allah janjikan kepadanya, yaitu janji surga bagi orang yang beramal saleh, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya untuk mendapatkan kemudahan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita ada tamu yang spesifik juga, yang sangat khusus, karena dari sini sudah bau nasi mandi. Gitu ya. Udah kecium Ustaz ya. Insyaallah. Wildan, beliau adalah ownernya Hadramiyah Restoran. Ya, barakallahu fiik. Kaifa Alhamdulillah sehat Ustaz. Boleh cerita sedikit tentang diri antum nih, barakallahu fiik. Ana Wildan Ustaz. Ana alhamdulillah ngurus resto Hadramiyah. Masyaallah. Ada barber juga. Ana kebetulan lagi barber juga ada Ustaz. Di Tebet ada. Terus ana juga lagi S2 Ustaz di Trisakti. Oh, jurusan? Keuangan Ana. Jurusan S1-nya apa dulu? S1-nya informatika, sistem informasi. Sekarang S2-nya? S2-nya lanjut keuangan. Biar ngatur uang deh nyatur-nyatur. Iya, betul. Jadi waktu informatika lagi punya idealisme, ketika berasa duit, perlu catatan-catatan perlu lebih dalam gitu. Akhirnya Ana ambil keuangan S2. Masya Allah. Buat sekalian deh. Maksudnya biar kepake lah jangka panjang kan. Biasa. Akhirnya sekalian terus kayaknya ya IT juga berkesinambungan. Sekarang keuangan pun semua dipakai IT juga kan? Iya, betul. Bicara Hadramiyah nih, Resto Hadramiyah, kapan pertama berdiri itu? Ingat itu nggak? resto dulu Ana masih walat saat masih kecil 2007. Dulu Ajus berdua kan buka sampai mulai berkembangnya alhamdulillah itu di 2014 gitu. Mulai berkembang. Pertama kali di mana tuh? Di Pramuka dari awal Ustaz. Di tempat yang sekarang itu pertama kali. Cuma renov itu pertama kali. Sekarang ini kan kalau antum melihat bahwa dunia makanan Arab itu juga Masya Allah masih berkembang luar biasa. Betul Ustaz. Mungkin insya Allah kalau anak katakan ada 400 brand, ada insya Allah. Ada insya Allah Ustaz. Dari yang menengah ke bawah, menengah sampai menengah ke atas pun ada semua. Total semua, ya ada. Bagaimana posisi Hadramiyah di sini? Kita kalau posisi Hadramiyah sih untuk sekarang kita di menengah dan agak menengah ke atas lah untuk jadi karena kan semua ada marketnya masing-masing saat terus ya rizik juga minallah lah maksudnya. Tapi orang kan ada tahu kualitas rasa, tahu maksudnya kalau yang harga sekian sampai sekian mungkin kurang rasanya di bagian ini, tapi insya Allah kalau kita dengan harga yang kita kasih, kita bisa insya Allah memberikan yang terbaik lah. Maksudnya harga yang kita punya ini dengan kualitas makanan insya Allah setimpal gitu loh. Jadi positioning kita ya untuk menengah dan menengah ke atas buat sekarang. Tapi untuk yang menengah ke bawah pun kita menyediakan juga kayak setengah porsian. Itu kan ada kita setengah porsian saat. Jadi kenyang nggak setengah porsi itu? Kayaknya kalau perut kita masih kurang kenyang. Tapi orang bisa mencoba lah untuk bisa makan, bisa nyobain. Oh ternyata
Hadramia tuh kayak gini ya rasanya, orang jadi bisa banyak. Berapa setengah porsi berapa itu? Ustaz? Kita kalau untuk yang ayam itu di 50.000, yang kambing 70.000, Ustaz. Oh begitu. Jadi kambing satu potong, jadi orang bisa nyobain loh ternyata Hadramia seperti ini ya gitu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi semua kebagian lah marketnya, insya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Nah ini kalau anda perhatiin ini Hadramiah nih ya, khasnya itu kambingnya. Ya, ini hatta di Timur Tengah, di Timur Tengah Iya, ada Ustaz. Itu jadi kambing bakar khas Hadramia, bumbu kita emang kita sesuaiin juga. Kita kan kayak moto kita pun masakan Arab cita rasa Indonesia. Oke. Jadi orang Indonesia kan suka yang lebih rasanya tuh agak lebih gurih, agak lebih enak. Nah itu orang Indonesia lebih demen kan. Iya. Kalau kita mau ngikutin rasa luar, orang Arab atau Timur Tengah rata-rata nggak demen pedes juga, atau nggak demen rasa-rasa kayak gitu. Tapi alhamdulillah ketika kita coba kayak gitu, tamu-tamu Saudi, tamu-tamu luar demen, tamu-tamu lokal pun demen juga, Ustaz. Oh, begitu. Jadi Tamu Saudi doyan juga? Doyan juga, Ustaz. Yang begitu ya? Doyan juga, yang bakar itu akhirnya jadi favorit juga di resto. Masya Allah. Jadi kita terus kembangin sampai, oh ini ternyata cocok nih. Maksudnya orang Saudi pun makan ini, orang luar nggak kepedesan, orang sini pun suka gitu. Jadi otentik ini nggak selalu bagus ya? Iya, nggak selalu bagus jadi. Resep otentik nasi mandi Arab asli. Iya, kalau kita otentik gitu kan orang kadang suka ngerasanya kalau orang sini ngerasanya terlalu hambar, Ustaz. Kurang rasanya. Akhirnya ya kita sesuaikan lah. Oh, orang Indonesia tuh maunya dengan rasa seperti ini loh gitu loh. Oh, cocoknya seperti ini. Pakai santan juga itu. Ya, pokoknya ada lah. Kita tambah lah. Akhirnya cocok lah akhirnya di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ada berapa cabang sekarang? Sekarang kita 3, Ustaz. Di mana aja? Di Pramuka, di Duren Sawit, di Bintaro. Cuma di Pramuka sekarang lagi agak perluasan lah buat menampung tamu-tamu lebih banyak ya, sambil proses. Di Duren Sawit sama di Bintaro. Kalau nggak salah itu nggak jauh juga Al Jazeera juga. Iya, ada, Ustaz. Nggak jauh, memang di daerah situ kan banyak resto Timur Tengah tuh kan. Iya. Semuanya rame itu. Banyak, Ustaz, di situ. Semua rame. Rame, Ustaz. Masya Allah. Semua kebagian rezeki masing-masing lah. Ada marketnya masing-masing. Luar biasa. Kita tinggal minta doain Ustaz nih buka di luar. Iya, bukan di luar mana maksudnya? Ya kita lagi nyari-nyari aja, Ustaz, doain dong. Oh, gitu ya. Ya, kuasainlah DKI dan sekitarnya. Coba kuasai dulu. Karena ketika antum, misalnya gini, kalau di bisnis nih, jadi jagoan kandang pun oke lah. Ya nggak harus dia keluar. Tapi di pemain lokal, tapi the best di lokal gitu. Nggak masalah. Ya, jadi beberapa misalnya Anda lihat beberapa daerah misalnya ada orang yang khusus misalnya di kalau nggak salah ada brownies apa namanya? Kartika atau apa gitu. Oh iya. Khas Bandung. Iya. Ada ubi maka ya ubi celembu gitu ya. Ada khasnya seperti itulah. Misalnya di daerah tertentu misalnya ada makanan khas tertentu, bakery tertentu, tapi memang itu menjadi karakter daerah itu gitu. Dia nggak expand. Dia cuma mainnya di sana gitu. Udah jadi top of mind Ustaz. Iya, jadi top of mind di sana. Jadi sesuatu yang unik juga. Ini oleh-oleh khas nih. Ada khas misalnya dari Jawa, dari Surabaya, entah dari Semarang, entah dari mana. Pemain-pemain mereka cukup besar. Ada misalnya kalau Anda pernah tahu di Jawa Timur itu di daerah Jawa Timur ada roti bluder, ya itu. Ada satu pabrik itu, masya Allah dia luar biasa. Dan dia setahu Ana sih, kita kalau misalnya Ana mudik ke Jawa Timur nih, ketika masuk Jawa Timur, masuk ke supermarket atau mini market di rest area, ketika ada barang itu tuh tandanya udah di Jawa Timur. Oh, oke. Jadi udah patokan startnya. Iya. Udah ada nih. Udah masuk Jawa Timur. Iya. Udah kelihatan oleh-olehnya saat. Ini khas Jawa Timur. Udah nyampe sini nih. Iya, betul. Ketika masih belum nemu itu di supermarket atau mini market yang berarti masih belum Jawa Timur. Belum nyampe. Masih panjang perjalanan. Nah, antum main di situ juga nggak harus expand mau apalagi buka di Timur Tengah. Oh, itu penjauhan. Jauhan. Insyaallah tapi Ustaz. Kita berdoa. Jawa Timur, Jawa Tengah aja deh. Ya. Tapi kita gitu sih, maksudnya kita kepikiran ya kalau insya Allah kalau ada rezeki mau buka lah cabang, maksudnya biar orang yang tinggalnya misalnya jauh dari Pramuka, jauh dari Duren Sawit, jadi misalnya di dekatnya di daerah
Jakarta Pusat atau di mana lah yang misalnya agak lebih jauh atau di Bekasi misalnya. Itu kan kita bisa ngebantu mereka, misalnya dia mau makan Hadramiyah, mereka bisa makan di Bekasi, yang tinggal di Bekasi. Targetnya sih kayak gitu, Ustaz, insya Allah. Masya Allah, Jabodetabek keren. Iya, pengennya seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Insya Allah kalau tercapai kan jadi orang yang pada tinggal di misalnya di Depok atau di Bekasi atau di daerah mana lah yang kita bisa buka di sana, orang jadi nggak kejauhan untuk cobain kan. Iya. Kan sekarang kan muncul juga brand-brand baru ya, seperti apa ya, Emados misalnya, atau Almas baru nih, gitu kan ya. Terus ada lagi apa namanya, The Roasting. Iya. Ada banyak milik ayam yang dia memasak, menyajikan ayam dan kemudian dengan Arab spicy ya, Arab betul yang sangat bumbunya dengan sangat kuat di situ ya, dan juga mereka menjualnya dengan harga yang sangat Masya Allah juga ya, di harga 50-60 ribuan per ekor. Pernah kepikir untuk main di kelas itu nggak? Kalau untuk sekarang sih kita belum terpikir, Ustaz, karena orang udah tahu rasa Hadramiyah ini otentiknya seperti apa. Pasti kan kalau kita menurunkan harga-harga segitu, bisa jadi porsiannya dikurangin atau bumbu-bumbunya yang dikurangin, pasti bakal ngerusak rasa lah. Ya kita sejauh ini sih belum ada ya buat Hadramiyah pikiran untuk membuka yang kecil-kecil, kayak maksudnya untuk harga-harga seperti itu. Paling kita mainnya di setengah porsian itu, Ustaz, di porsi-porsi tertentu yang kita bisa ngebantu bahwa kalau mau main di harga segini kita bisa nih dengan sekian dan rasanya tetap rasa Hadramiyah gitu. Karena takutnya kan orang yang udah pada tahu Hadramiyah dengan rasa khasnya, ketika kita turunin harga terus perubahan rasa kan orang kecewa juga. Betul. Iya. Betul. Makanya kita paling mainin di ya udah kita ada di harga segitu, tapi ini ya setengah porsian kayak gini loh porsinya. Ketika orang sudah biasa dengan jadi pelanggannya Hadramiyah begitu ya, terus kemudian ada yang dengan harga yang jauh lebih murah, mungkin ekspektasinya ekspektasi Hadramiyah. Taunya pas dicoba kan ternyata gagal, jadi orang malah lari. Atau enggak dia sekali beli, yaudah nggak repeat lagi karena udah kecewa. Jadi kita kayak gitu, Ustaz, paling larinya di situ, porsinya kita kurangin, tapi rasanya ini tetap lo rasa Hadramiyah gitu. Masya Allah. Bahan baku nggak susah nih, nggak repot? Susah sih, Ustaz, Pak. Kalau di momen-momen tertentu, kalau untuk kan kita juga masukin barang dari luar kan. Jadi otomatis kadang tuh kalau misalnya lagi ada kendala-kendala pengiriman, jadi agak susah juga. Tapi kalau untuk bahan baku yang kita bisa cari di sini, insya Allah ya gampang kalau itu. Yang masak siapa di sana? Kita ada chef kita, Ustaz. Dari Timur Tengah juga? Enggak sih, kita dari sini diajarin sama orang tua, sama ibu kan berdua tuh resto. Nah, dilatih dulu, diajarin sama mereka berdua. Jadi udah tahu mereka rasa khas Hadramiyah nih kan, maksudnya kita keluarga tahu lah. Nah, yang bagian melatih itu biasanya orang tua, kayak kita paling yang anak-anak bumbu dan lain-lain itu kita sisanya kita kayak ngebantu orang tua, ini kita latih kayak gini. Jadi udah lama di training, baru dia terjun di dapur. Masya Allah. Ada nggak di dunia resto ini ya masa-masa sepi gitu, hanya yang dimana ini akhirnya lebih banyak nggak lakunya daripada yang laku gitu? Kalau untuk lebih banyak nggak laku sama yang laku, insya Allah belum sih, Ustaz. Cuma tapi kalau merasakan penurunan itu pastilah. Kayak ya ada momen-momen di saat resto mungkin lagi hari libur nih di Indonesia atau di Jakarta, itu kan otomatis orang banyak yang makan kan, Ustaz. Cuma kalau lagi kayak di bulan-bulan pertengahan, misalnya Juni atau Juli, itu kan anak-anak sekolah, kuliah, kerja udah masuk. Jadi hampir semua teman-teman yang saya tanya pasti ngalamin penurunan lagi itu juga gitu. Cuma maksudnya ngomongin penurunan gitu juga, kadang orang tua juga nasehatin, maksudnya kalau kamu mau kita naik lagi ya kita juga harus sedekah juga, karena ada rezeki orang juga di situ kan. Insya Allah. Jadi ya udah, walaupun kayak gitu tetap yang orang tua nasehatin ada hikmahnya juga, Ustaz, jadinya. Sedekah gimana yang antum lakukan? Yang ya paling kita sedekah dari pemasukan resto, orang tua selalu kan mewanti-wanti bahwa dari awal buka setiap omset sekian sedekahin sekian gitu. Tapi ada pengaruhnya juga, Ustaz, alhamdulillah. Maksudnya ketika kita ngerasa sepi, ada aja, dan kita alhamdulillah nggak pernah, mungkin itu hikmahnya, kita selama sepi nggak pernah ngerasain minus. Salah satunya mungkin dari situ juga hikmahnya. Benar. Karena memang
Sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi SAW itu bersabda bahwa setiap pagi ada dua orang malaikat yang berdoa, ya, di antaranya salah satunya mengatakan Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menafkahkan hartanya, yang mau bersedekah, gantilah hartanya. Ya, digantilah ya Allah. Dan kemudian malaikat yang satu lagi, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang bakhil, yang tidak mau menyedekahkan hartanya, berikanlah kehancuran ke hartanya, ya, kehilangan keberkahan pada hartanya. Jadi, masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau misalnya hal itu memang sesuatu yang luar biasa, bahwa kita ini diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara yang selalu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran adalah mimma razaqnahum yunfiqun, dari sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menafkahkannya. Di situ sebagai bentuk syukur dan pemahaman kita semuanya, antum juga, bahwa kita yang sampai ke kita dari harta itu adalah dari rizkinya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mimma razaqnahum, dari sebagian rizki yang kami berikan itu. Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerah kepada kita, kita keluarkan sebagian sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini ngobrolin umrah nih. Antum berapa kali umrah nih? Ana alhamdulillah umrah udah 3-4 kali. 4 kali ya? Masya Allah, alhamdulillah. Pertama kali kapan tuh? Pertama kali Ana 2013, Tat. 2013. Dengan orang tua? Dengan orang tua. Selalu sih, setiap berangkat orang tua sama keluarga pasti bareng. Masya Allah. Nah, alhamdulillah sih, selama umroh tuh dari awal pertama kali belum pernah ngerasain yang aneh-aneh. Karena orang bilang maksudnya nggak tahu mitos, nggak tahu. Orang kan selalu ngomong, kalau kita udah pakai ihram nih mitosnya ada aja cobaannya, Ustaz. Oh gitu ya. Nah itu nggak pernah sih alhamdulillah ngerasain yang kayak gitu, Ustaz. Iya. Terus sampai anak umroh terakhir tuh, Ustaz, di tahun 2022. Anak sama orang tua sama saudara semua pada jalan, Ustaz. Nah itu qadarullah, Ustaz, anak dapat harga yang murah, yang Ana pikir itu terpercaya lah, Ustaz. Begitu ya? Dengan harga yang murah, dengan diiming-iming fasilitas yang bagus. Itu berapa kalau boleh tahu? Wah, itu Ana kurang lebih umrohnya 27 hari, Ustaz, kalau Ana nggak salah. Itu kurang lebih di angka 43 juta, Ustaz. 27 hari 43 juta? Iya. Ramadan, Ustaz. Ramadan, Ustaz. Di akhir, Ustaz. Dari pertengahan sampai habis lebaran. Murah banget. Murah banget, Ustaz. Orang kan pasti tergiur. Cuma kita udah antisipasi juga. Ya, qadarullah kita kena juga di situ. Gitu. Kena gimana? Jadi Ana dijanjiin itu pertama jalan kita ke Madinah, Ustaz. Jadi kita udah rapiin barang. Memang landingnya di Jeddah. Kita udah rapiin barang. Tiba-tiba kita di airport, Ustaz, ada perubahan itinerary. Kita harus ke Mekah dulu, Ustaz. Sedangkan ihram udah di koper semua. Kalau kita sampai terus kita nggak mikot di pesawat, kan kita bayar dam juga, Ustaz, kan. Akhirnya kita pada protes karena sudah di koper ihramnya. Akhirnya kita minta gimana caranya untuk kita ke Madinah, Ustaz. Akhirnya kita landing di Jeddah. Ana nggak tahu diaturnya gimana. Intinya mereka bilang udah ada hotel di Madinah, kita ke Madinah. Sampai di Madinah di hotelnya, udah kita nyampe telat. Setelah itu banyak yang nggak dapat kamar, Ustaz. Jadi udah beberapa nih yang bayar VIP cuma berdua. Dia maunya tidurnya di hotel, nggak mau lebih. Dia bayar VIP, taunya dia nggak dapat kamar. Jadi banyaklah apesnya di situ. Harusnya anak di Madinah itu seminggu lah kurang lebih. Jadi cuma 3 hari. Banyak yang berantakan lah, Ustaz, jadinya. Karena kan hotel juga orang udah rebutan pasti kan di momen-momen kayak gitu. Benar. Akhirnya anak ke Mekah. Akhirnya kita di Mekah bayar lagi, Ustaz, tiket kereta cepat. Jadi bayar lagi, Ustaz. Baru dipesan pas kita di sana. Harga udah include. Iya. Akhirnya kita bayar lagi, Ustaz, sampai kita di Mekah, kita kan dijanjiin semua hotel bintang 5, Ustaz. Gitu? Walaupun harga segitu, Ustaz. Sebenarnya agak nggak masuk akal. Kalau mungkin bintang 4 pun juga masih nggak masuk akal sebenarnya di bulan Ramadan dengan 27 hari ya. Iya, betul, 27 hari. Akhirnya kita nyampe, Ustaz, di Mekah, dijemputlah dengan bis. Akhirnya kita pikir nih, kita dikasih hotel bintang 5, kita nginep di Voco, Ustaz. Karena nih, kita naik bis deket Voco, kita parkir. Gitu ya. Oh, ini hotel kita nih, kita tunjuk ini hotel kita. Masya Allah. Akhirnya, taunya kita jalan kaki sedikit, Ustaz. Kita itu di mes, jadi ditaruhnya di penginapan yang model mes kayak gitu, Ustaz.
Dan maaf ya, kayak kita masuk lobinya pun orang lagi ngeludah. Orang-orang yang kayak Bangladesh. iya, orang-orang Bangladesh yang di Mekah atau orang Pakistan gitu. Kita masuk lobi lagi ngeludah saat berantakan, kotor, sampah di mana-mana. Toiletnya pun bau sampai keluar, udah bener-bener gak rapi. Itu hotelnya tuh? Hotelnya, Ustaz. Bintang 5. Bintang 5, Ana nggak tahu, mungkin menurut dia itu bintang 5, Ustaz. Nah, cuma kan kesiannya jadi banyak orang tua yang ikut, Ustaz, dari daerah juga. Karena dia travelnya ada di daerah, Ustaz. Berapa total rombongan? Ana itu akhirnya berangkat 70 sekian, Ustaz. 70? Ustaz. Kurang lebih 70 lah, saya ingat ada. Semua di hotel yang sama begitu? Semua di hotel yang sama, Ustaz. Yang kesian yang mereka yang udah pada tua. Ada yang anak tanya dia baru pertama kali umroh, Ustaz. Udah umur 60-an pertama kali umroh. Dan maksudnya kesian, dia orang daerah, mungkin dia bisa bawa cerita ke tempatnya kan. Bahwa dia umroh dengan fasilitas kayak gini dan lain-lain. Akhirnya orang bisa trauma untuk tahunya di sana penuh. Akhirnya nggak mau berangkat lagi, atau dia punya rezeki, dia udah was-was duluan, jadi dia nggak mau berangkat lagi. Ada yang udah sakit-sakitan, banyak lah, Ustaz. Abis itu kita orang tua sakit, orang tua saya sakit juga saat di sana karena nggak dapat makan juga kan sebelumnya. Akhirnya ngurusin orang tuh nggak dapat makan, Ustaz. Jadi kita makan pas di perjalanan itu pun kita belum buka puasa cuma nyemil aja, nyampe hotel nggak dapat makan, Ustaz. Cuma udah basi, Ustaz. Ajib. Wajib. Waduh, udah basi, Ustaz, makanannya. Jadi ada dia kayak tempe sama sayur apa udah basi itu. Akhirnya otomatis sana nyari makan lagi dong buat orang tua. Nah, itu terbukti tuh omongan orang udah pakai ihram ada cobaan. Malah setelah umrah yang keempat. Baru cobaan tuh, Ustaz. Masya Allah. Akhirnya ya jadi teruji juga, kita nyari makanan buat ibu pada makan, saudara pada makan. Nyari hotel dulu, Ustaz, muter-muter, dapat akhirnya alhamdulillah di Voco. Ujung-ujungnya ya kita nambah lagi, Ustaz. Bayar lagi sendiri karena travel pun gak ganti rugi kan. Tour leadernya kabur, Ustaz, hilang. Terus sampai KBRI pun datang ke sana, akhirnya kita disuruh pindahin hotel semua. Akhirnya kita dipindahin lah, yang jamaah yang masih di sana dipindahin hotelnya, jadi pada jauh-jauh juga. Anda nggak tahu tuh setelah itu hotel, karena kita udah mencar habis itu, Ustaz. Pisah di 70 itu udah ada yang di hotel A, di hotel B, karena travelnya udah disamperin KBRI juga kan. Dan kunci kamar Ana itu sebelum Ana pindah hotel, Ana titip ke tour leadernya, maksud buat yang lain biar bisa menempatin. Iya, bisa nempatin lah kalau mereka belum dapat kamar. Dijual, Ustaz, kuncinya. Dijual, Ustaz, ke orang lain. Dahsyat itu. Ana travel, akhirnya Ana nginep sama keluarga, pindah hotel. Terus itu kan karena pas Ana mau berangkat, pas Ana mau umroh pertama tuh yang orang tua sakit, terus kita pada ada masalah itu, jadi banyak ngedumel kan, Ustaz. Akhirnya Ana ulang deh umroh 2 kali. Khawatir juga, Ustaz, takutnya nggak diterima karena perkara kayak gitu. Setelah Voco udah di Voco, udah nyaman, udah normal, baru Ana ulang lagi umrohnya, Ustaz. Baru itu diluruskan niat. Udah, habis itu kita perjalanan biasa lah, habis itu udah mulai nyaman, udah dapat di Voco, udah hotel normal, udah kita udah berkegiatan masing-masing lah habis itu. Masya Allah. Dan itu sudah nggak pakai tour leader dong? Udah nggak ada, Ustaz. Udah pulangan gimana masalah? Kepulangan ya. Jadi habis itu dari orang travelnya, dia ada kenalan satu orang lah, saya nggak tahu dia siapa, intinya untuk ngebantu kita, dan dia pun ngomong dia ini nggak tahu apa-apa, dijelasin sama dia cuma dimintain tolong untuk ngebantu dan lain-lain. Tiket pun kita udah pegang sebenarnya, tiket kepulangan masing-masing kita udah pegang. Jadi dia ngejelasin dia nggak tahu apa-apa, dia gunanya di sini untuk ngebantu karena dia tahu ada masalah. Pokoknya intinya dia yang ngebantu ngehandle kita. Akhirnya pas kepulangan pun kita dijemput di hotel masing-masing. Habis itu kita balik ke Jakarta, udah dengan kumpul sama-sama lagi. Tapi ada 1 atau 2 jamaah gitu, Ustaz. Ana lupa, pokoknya visanya intinya dia nggak bisa balik bareng kita lah. Dari visanya ini masalah juga. Nah, visa kita pun Ana nggak tahu gimana caranya, kan suka ada barcode tuh biasanya yang muncul muka kita, Ustaz. Betul. Ini muka orang lain, Ustaz, pas Ana scan barcode. Iya, bukan muka Ana, jadi muka orang lain. Dan semua mukanya sama, tapi ya mungkin di sana belum, waktu itu Ana nggak ada pengecekan kan. Cuma pas Ana buka ini mukanya muka satu orang sama, misal punya orang lain Ana buka sama juga muka yang sama.
Luar biasa. Habis itu udah akhirnya ada orang itu tuh nggak bisa berangkat. Pokoknya di hari terakhir itu mereka nggak bisa berangkat. Angus tiketnya dong. Ana nggak paham tuh. Dia pokoknya baliknya 1 hari atau 2 hari setelah kita rombongan keberangkatan pertama itu loh. Sepulang antum bagaimana travel terhadap antum ini? Gak ada pertanggungjawaban. Saat awal bilang mau bertanggung jawab, tapi sampai sekarang nggak ada. Sekarang nih. Sampai sekarang udah 2 tahun nggak ada refund. Kita juga ya udahlah, qadarullah udah terjadi gitu kan. Cuma maksudnya dari pihak travel pun nggak ada rasa tanggung jawab ke kita, dan malah mereka Ana nggak tahu sekarang nasib travelnya seperti apa, tapi di sosmed pun sempet nggak ada. Nah sekarang Ana udah nggak pernah ngecek lagi, udah urusan dia sama Allah deh, udah bingung juga. Subhanallah, ini subhanallah dan barakallahu fik. Yang pertama yang terkait pelajaran yang antum sampaikan, bahwa dari sini mengambil pelajaran ini, pelajaran yang luar biasa nih sebetulnya, bahwa mitos ketika sudah pakai baju ihram terus kemudian akan ada cobaan bagi jamaah itu. Takutnya, nah, itu cobaan bukan dari Allah SWT, tapi travel. Betul, Ustaz. Itu betul, Ustaz. Benar. Kita kalau dengar cerita orang umroh nikmat ya, Ustaz. Ini cobaannya dari travel, Ustaz. Bukan Allah kasih cobaan, Ustaz. Karena ketika misalnya sebagian orang itu mereka mengatakan bahwa selalu ada mitos memang seperti itu. Kita harus tahu. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, bahwa innahuna darul amal, wa innahuna amal, bahwa di dunia ini tempatnya beramal, la hisab fi, bahwa di dunia itu tidak ada hisab, dan hisab bila amal, tapi nanti di akhirat di sanalah hisab dan tidak ada amal. Maksudnya adalah bahwa dunia ini tempat Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan amal ibadah, ya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu berlaku di tanah air dan di luar tanah air. Mau di kita di Indonesia, mau di Jakarta, mau dimanapun itu. Dan ketika di tanah air, mau pakai ihram, mau pakai baju bebas seperti sekarang ini, semuanya menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dari situ mungkin Anda mendapat ibrah, oh mungkin seperti ini wacana ini disampaikan oleh sebagian travel, ya, supaya untuk mempersiapkan hati jamaah kalau tergoda di sana, ya, mengalami ujian. Tapi ujian bukan dari siapa-siapa nih, dari pihak travel yang tidak amanah begitu, ya. Subhanallah. Adapun yang kedua, dari situ pelajaran yang luar biasa, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Penting sekali bahwa semangat untuk berangkat umrah atau berangkat haji, semangat ini jangan sampai hati kita dikotori dengan misalnya contoh Afan ini Wildan, ya, antum belajar dari kesalahan ini, ya, yaitu cari murah, ya, tergiur dengan yang murah. Memang sebagian besar kita siapa yang nggak pengen yang murah, gitu, ya? Semua berharap seperti itu. Tapi ketika dia melihat sebuah travel, jangankan bicara murah, bahkan sekarang ada travel juga yang menipu jamaahnya dengan harga tidak murah, harga mahal gitu. Sudah bayar misalnya untuk haji 300-an juta tapi nggak berangkat. Ya, 300-an juta tapi nggak berangkat. Dia menjanjikan ziarah furoda, ya, misalnya furoda, tapi visa ziarah pun dia nggak dapat gitu. Dan akhirnya nggak berangkat jamaah. Dan itu terjadi luar biasa di negeri kita. Dan ini pelajaran bagi antum, bagi kita semua, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, agar berhati-hati memilih travel. Jangan sembarangan ada penawaran. Perlunya adanya yang representatif, jadi adanya sebuah travel yang memang terpercaya. Lihat izinnya, lihat track recordnya, lihat pengalaman travel tersebut. Bagaimana kesan dari semua jamaah yang pernah berangkat dengan mereka, ya, itu perlu diketahui, ya, perlu dipahami tentang hal ini. Karena sekarang alhamdulillah dunia ini sudah terbuka, begitu sangat mudah dan terbukanya media informasi di antara kita, sehingga antum tidak susah untuk mengecek antara terkait dengan izin operasi dari travel tersebut, ya, kemudian pengalaman mereka memberangkatkan jamaah, bagaimana testimoni setiap jamaah atau jamaah yang pernah berangkat dengan mereka, bagaimana ini semuanya itu sangat penting. Dan insya Allah dengan cari umrah, insya Allah cari umrah akan mensupport antum di dalam hal-hal yang seperti ini. Insya Allah dengan adanya media ini, diantaranya juga kita nantinya di antara program-program cari umrah adalah bagaimana kita
istilahnya menganalisa, kemudian kita mengikuti perjalanan sebuah travel dari mereka memasarkan program mereka sampai mereka keberangkatannya atau sebelumnya tentang manasik umrah atau haji, sampai ke bagaimana pengalaman jamaah ketika di sana, bagaimana fasilitas yang mereka terima, sampai kepulangan mereka dan bagaimana testimoni setiap jamaah. Itu di antara program yang akan ada di Cari Umrah ini. Yang ini adalah menjadi sebuah media informasi yang insya Allah sangat membantu bagi antum semuanya di dalam mendapatkan informasi yang komprehensif, yang lengkap, yang insya Allah bisa menjadi kepercayaan antum untuk keberangkatan berangkat umrah atau berangkat haji. Dan subhanallah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, juga kita perlu melihat bahwa travel itu mereka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bisnis itu bukan cuma sekedar cari cuan, ya, bukan cuma sekedar cari faedah, cari untung, cari cuan. Tapi terlebih lagi bagaimana antum berbuat zalim terhadap jamaah haji atau jamaah umrah. Orang yang keluar dari rumahnya yang sudah memimpikan sedemikian rupa untuk melihat tanah suci Mekah, untuk melihat Ka'bah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan antum dengan teganya menzalimi mereka, ya, memakan harta mereka, menyiksa mereka, sedangkan mereka berangkat untuk ibadah. Mereka mengumpulkan rupiah demi rupiah itu, tidak sedikit dari mereka yang menjual rumahnya, menjual sawahnya, menjual motornya, menjual mobilnya, menjual dan sebagainya, memecahkan celengan tabungannya. Dan itu mereka semua lakukan untuk melaksanakan ibadah umrah seperti yang antum ceritakan. Di antara mereka ada yang perdana, umrah perdana, tapi subhanallah ya khawafillah, perdana namun kemudian dia langsung menghadapi ujian cobaan berat. Itu cobaan berat saat. Berat. Itu insya Allah anak khawatirnya, takutnya jamaah yang bersangkutan ini kalau ditanya pengen umrah lagi nggak mau saat. Bisa kapok. Iya betul, trauma takutnya saat. Iya betul. Nggak deh. Disiksa sana di sana. Iya betul. Di Mekah, di Madinah disiksa. Kalau nggak dia takutnya berpikir ada aja cobaannya saat seberat itu kan dia. Padahal cobaan dari siapa? Dari travel saat. Bukan dari Allah. Iya. Inilah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, bahwa antum berangkat haji, berangkat umrah, itu suatu cita-cita, suatu upaya yang sangat besar, yang sangat baik. Jangan sampai cuman karena sekedar mengejar iming-iming murah, jangan cuman karena sekedar melihat bahwa kenalan dari teman, dari sahabat, dari saudara, travel apa? Travel Prikit You. Nggak tahu kejelasannya saat ya. Ini keberangkatan kemana? Ini travel biasa bawa jamaah ke mana ini? Ke Pulau Madura. Ya, belum pernah sini, ya, atau ke Kepulauan Seribu gitu ya. Belum pernah berangkat ke Mekah atau Madinah, nggak pernah punya track record membawa jamaah, tidak ada testimoni, tidak punya medsos, tidak ada websitenya, tidak bisa menunjukkan legalitasnya. Hati-hati tentang hal ini ya khawafillah. Jangan sampai hati kita dikotori dengan buruk sangka, dengan emosi, dengan marah, dan kekesalan yang akumulatif, sedangkan kita niatnya adalah untuk ibadah. Ini ikhwafillah, salah satu pengalaman teman kita, sahabat kita, saudara kita, Wildan, dan antum layak juga untuk mencoba Hadramiyah. Boleh coba ya? Masya Allah, cocok. Kambing bakarnya. Iya, Ustaz. Kambing bakar favorit. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi, apa nggak ada jaminan kalau habis makan bisa ngomong Arab itu? Waduh, itu nggak ada, Ustaz. Harus belajar lagi, Ustaz. Gitu ya. Harus belajar dulu, baru bisa ngomong Arab. Iya, baru. Yang penting makan dulu aja, Ustaz. Makan dulu biar ntar otaknya fresh belajar masalah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, pengalaman yang luar biasa, Wildan. Nah ini memberikan banyak ibrah dan pelajaran. Sangat berkesan itu, Ustaz. Sampai sekarang masih berkesan pengalaman itu. Luar biasa. Dari pengalaman-pengalaman tadi ini, ada sesuatu yang mungkin bisa ente tanyakan ke Ana terkait dengan Ana kalau terkait umroh nih, Ustaz, udah cukup penjelasan dari Ustaz nih, Ustaz. Ana sekarang mau nanya, Ustaz, pendapat Ustaz nih tentang yang lagi viral, Ustaz. Yang katanya tokoh agama, tapi dia ngatain pedagang kaki lima, Ustaz. Tukang ST dikatain bodoh, Ustaz. Atau dia ngomongnya goblok lah. Kenapa dikatakan goblok? Nah, itu karena dagangannya belum laku, Ustaz. Itu gimana tuh, Ustaz, hukumnya? Karena kan dia tokoh agama, Ustaz, untuk kita kan. Allahu Akbar. Jadi, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ini menyedihkan ya, ketika umat Islam secara umum membutuhkan adanya figur, membutuhkan adanya guru, pembimbing yang mengajar kepada mereka. Namun karena dunia media sosial yang
mudah memviralkan person tertentu, orang tertentu, dan mengenalkan dia karena keberaniannya, mungkin ada karena ceplos-ceplosnya, atau karena arogansinya, sehingga dengan gampang orang itu menjadi viral dan disukai oleh banyak orang, dan kemudian diundang ke sana kemari, dan kemudian menjadi tokoh, dan menjadi bahkan sangat disegani oleh siapapun. Staf kepresiden, Ustaz. Allahul musta'an. Nah, itu Nabi SAW pernah menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis, khaslatani la tajtami'ani fi munafiq, husnu samtin wa fiqhun fid din. Dua sifat yang tidak akan kumpul pada diri seorang munafik, ya, yaitu akhlak yang baik dan pemahaman ilmu agama. Husnu samtin wa fiqhun fid din. Akhlak yang baik dan pemahaman ilmu agama. Maksudnya apa? Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang munafik itu mungkin memiliki ilmu yang dalam. Ya, jago pidato, ceramah, memukau ribuan dan puluhan ribu jamaah. Tapi di saat yang bersamaan dia nggak punya akhlak. Akhlaknya jeblok. Ya. Atau sebaliknya, dia akhlaknya bagus. Sebaliknya adalah akhlaknya bagus, luar biasa. Tapi nggak bakalan di saat yang bersamaan dia punya ilmu agama yang baik. Ya, dia mungkin santun, murah senyum, baik dengan orang, tapi zero, kosong. Ya. Dan memang sifat yang seperti ini, akhlak yang mulia, ilmu agama yang mendalam, hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak selayaknya. Apakah itu, jangankan seorang guru agama, ya orang awam pun tidak layak untuk berlaku yang seperti ini. Ya, orang awam terus kemudian mengomentari orang yang gagal berdagang. Gagal berdagang ini sesuatu yang bagian dari sunnatullah. Kadang seorang berhasil berjualan, kadang dia gagal menjual, dan itu adalah sunnatullah. Bukan karena pintar atau bodohnya seseorang itu tidak bisa menjual barang dagangannya. Apakah dia bukan karena dia pintar juga dia bisa melakukan semua barang dagangannya? Ini bukan dia. Kita ini cuma ikhtiar. Tapi subhanallah, kita melihat di balik itu takdir yang Allah Subhanahu wa taala aturkan, yang Allah tentukan. Hal ini menjadi viral. Ya. Nasib pedagang teh gimana? Naik, Ustaz, langsung, Ustaz. Naik, Ustaz. Masya Allah. Diberangkatin umroh, Ustaz. Berangkatin umroh? Iya, Ustaz. Masya Allah. Bukan cuma diborong. Iya. Ya? Jadi karena viral itu ada hikmahnya juga, Ustaz, buat orang itu, Ustaz. Iya. Jadi di sisi yang lain, ketika kita melihat dari sisi kacamata takdir, ikhwafillah, mungkin kita menghadapi di bagian kehidupan kita kesialan-kesialan. Ya Allah, sial, Anda dibeginikan, dibegitukan, dizalimi, difitnah dan lain sebagainya. Namun lihat ibrah di balik setelah kita difitnah. Apa dampaknya yang membuat seseorang itu diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi korban-korban bully, ya, bagi mereka-mereka yang mengalami pembulian dalam kehidupan, dia tetaplah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada makhluk, karena makhluk ini penuh dengan kelemahan. Tapi ketika bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pertolongan di luar ekspektasi dia. Allahu a'lam. Barakallahu fiik. Masya Allah, Ustaz. Berarti kita sekarang harus lebih pentingin akhlak dulu ya, Ustaz. Ya, benar. Nabi pun diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya. Benar, itu mutlak, nggak bisa ditawar. Akhlak, tata cara sikap. Kalau misalnya kita tidak bisa memberikan kalimat yang baik untuk orang, setidaknya diam. Jangan nyakitin orang. Betul. Jangan menyakiti orang dengan lisan kita. Masya Allah, barakallahu fikum. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan tamu-tamu kita yang lainnya. Semoga kita juga mengambil ibrah dan pelajaran yang berharga dari teman-teman kita yang lainnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.